warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan, kita akan melakukan syarah kitab tauhid bab ma jaa ana ba'd hadhihi ummati ya'budul awthan. Bab bahwasanya sebagian umat Islam ini akan ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian penulis buku membawakan surat An-Nisa 51. Allah Ta'ala berfirman: alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kamu melihat pada orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian dari Alkitab? Mereka beriman kepada Jibt. Jibt sini yaitu dukun, ya. Wat taghut, taghut itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di dalam ayat ini kata para ulama itu syaitan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang-orang kafir itu lebih mendapat hidayah daripada orang-orang beriman katanya, dan lebih tertunjuki jalannya. Sini saudara seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan Alkitab, itu Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah diberikan Taurat, diberikan Injil. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka malah percaya kepada dukun. Ya. Demikian pula para tukang sihir, yang tentunya para dukun dan tukang sihir, mereka bekerja sama dengan para setan, para jin. Ya. Lalu apa hubungannya ayat ini dengan bab bahwasanya ada sebagian umat Islam yang akan menyembah berhala? Kata Syekh Shalih Fauzan, annahu idza kana alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Apabila mereka saja, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diberikan kepada mereka kitab suci, ternyata sebagian mereka ya ada yang beriman kepada apa? Dukun, jibt dan taghut, itu para setan. Fahadil ummah allati utiyatil Qur'an la yunkar wa la yustab'ad an ta'budal jibti wat taghut. Maka umat Islam pun juga yang diberikan oleh Allah Al-Quran nanti akan ada yang ikut-ikutan. Karena Rasulullah SAW mengatakan tatattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti cara-cara sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra rabbin akhadhakum
tadakhaltum, ya, kalaupun di antara mereka ada yang masuk ke lubang biawak, padahal di antara kalian ada yang melakukan. Artinya umat Islam itu nanti akan ngikutin gayanya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani, padahal mereka diberikan kepada mereka kitab suci Taurat dan Injil, tapi ternyata sebagian mereka, apa yang terjadi, Pak, malah beriman kepada tauhid dan setan. Demikian pula umat Islam pun akan ada yang seperti itu, dan ternyata benar. Ya. Kita lihat, apalagi di negara kita ini, Pak, yang namanya dukun itu dikasih gelar-gelar terhormat, orang pintar, paranormal, bahkan dijadikan penasihat spiritual. Ya. Orang-orang awam pada datang ke dukun. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat ini kita ambil faedah yang pertama, annahu sayakunu fi hadhihi ummah man ya'budu al-awthan kama hadatha lil yahud wan nasara. Bahwa dalam umat Islam ini nanti akan ada yang menyembah berhala, sebagaimana hal yang orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Faedah yang kedua, anna al-iman bil jibti wa taghut fi hadzal mawdi' ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kanu yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Bahwa beriman kepada jibat dan taghut, pada dukun dan taghut dalam ayat tadi, maksudnya yaitu, kata beliau, menyerupai mereka walaupun dia membenci, walaupun dia tidak suka. Ada orang benci sama Yahudi banyak, Pak, tapi masalahnya kok gayanya ngikutin Yahudi. Kalau tanya Yahudi apa? Yahudi karakter, mengikuti Muslim biasa. Tapi ternyata yang terjadi, cara berpakaiannya, cara makannya, gaya hidupnya mirip kayak mereka. Gimana? Kalau kita benci kepada Yahudi, Nasrani, harus totalitas dong, jangan sebagian-sebagian, jangan cuma sebatas karena dia mempunyai kaum Muslim di Gaza, tapi kemudian gaya hidupnya kita contoh. Jangan. Ya. Karena itu saudara musliman, rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyuruh kita untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula Rasulullah SAW. Sebagai apa? Sebagai bukti atau bentuk kita berlepas diri dari mereka. Faedah yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan, anna kufra bil jibti wa taghut wajibun fi jami' kutubis samawiyah. Bahwa kafir kepada dukun dan kepada setan itu disepakati oleh seluruh agama yang Allah turunkan kepada mereka kitab suci. Yahudi, Nasrani, ya, agama-agama samawiyah sebutnya, ya. Itu saudaraku seiman, semua mereka kufur dan diperintahkan dalam kitab suci mereka untuk tidak beriman kepada dukun, kepada setan. Tapi anehnya kemudian ada sebagian mereka malah ikutin hawa nafsu. Makanya Allah menceritakan tentang, ya, orang-orang Bani Israel yang ngeyel tetap pengen belajar sihir kepada Harut dan Marut dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Setanlah yang mengajarkan manusia sihir.
Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang Allah turunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Siapa ini Harut Marut? Harut Marut ini dua malaikat yang Allah turunkan dengan membawa ilmu sihir. Untuk apa? Untuk menguji Bani Israil, siapa yang mau beriman atau tidak. Ya. Lalu Allah mengatakan apa? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan sihir sampai keduanya berkata dulu, kami ini ujian buat kalian. Kalian jangan kafir. Kalau dia tetap ngeyel, pengen belajar juga. Kata dalam riwayat Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kalau orang ini tetap ngeyel, pengen belajar juga, maka Harut dan Marut ini mengajarkan mantra-mantra. Lalu disuruh dia pergi ke suatu tempat. Di tempat itulah setan mengajarkan apa? Sihir. Saudara seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Kadang subhanallah kita lihat di zaman sekarang banyak kaum muslim yang notabene muslim bahkan pakaian kiai, tapi ternyata kita lihat belajar ilmu kanuragan, ilmu panggil bancok, bisa ngumpul dari jauh. Ya. Bahkan musibahnya lagi pakai ayat-ayat Quran. Saya dulu waktu saya punya teman, dia bilang ke saya bisa pukul kamu dari jauh. Gimana caranya? Tapi syaratnya kamu harus marah dulu. Kalau kamu nggak marah, saya nggak bisa. Saya tanya, kamu dapat ilmu itu dari mana? Oh, ini dari Al-Quran. Karena setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Kita kursi 1000 kali. Nah, dengan cara itu katanya kita punya kekuatan. Jadi ini nggak mungkin jin. Jin kan takut sama ayat kursi. Kata saya ya, memang betul sih. Jin takut dengan kursi, tapi kan kalau caranya nggak pernah dilakukan oleh Rasul, apa karena Rasulullah mengajarkan baca ayat kursi 1000 kali di malam Jumat dan bisa mukul dari jauh. Kalau itu Pak bermanfaat, pasti Rasul ajarkan ya. Apalagi di zaman Rasul sering terjadi peperangan ya. Tidak semua baca ayat kursi 1000 kali di malam Jumat. Nanti pas perang nggak usah bawa apa-apa, udah sudah emang ada? Nggak ada. Itu semuanya bid'ah, dan bid'ah itu sangat dicintai oleh apa? Disukai oleh setan. Walaupun yang dibaca itu ayat kursi. Ada lagi bukan ayat kursi, Pak. Dia bacanya inna a'tayna. Iya. Saya ketemu langsung orangnya, dia udah taubat sih. Dia bilang kalau saya bukan ayat kursi, Ustaz, saya inna a'tayna. Jadi dibaca inna a'tayna kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Napas huwal abtar itu kita pukul bola. Mentang Sahabatnya ayat Quran jadi permainan kayak gitu. Dan mereka punya keyakinan setiap surat itu ada khodamnya. Ada lagi teman saya yang alhamdulillah udah tobat juga. Dia cerita kalau saya bukan itu, saya alantar. Beda lagi. Dan saya pernah melawan Nyiroro Kidul, kalah. Benar Pak, dia cerita ke saya. Alam tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wa fil gajah. Terus saya pukul Nyiroro Kidul, mental. Kan
cerita emang benar. Saya ketemu langsung sama orang-orang yang dulunya pernah begitu. Sampai saya waktu saya masih SMA juga ketemu sama teman juga yang udah ngaji dan sama-sama belajar waktu itu di mana, di Jogja. Waktu saya ke Jogja ketemu sama teman, dia bilang saya dulu bisa terbang loh Ustaz. Yang benar, terbang kemana? Ke Jakarta. Dari mana? Dari Kebumen ke Jakarta terbang. Saya melihat Monas. Hebat benar kan. Sekarang gimana? Udah tobat. Saya pas pulang ke kampung saya ketemu sama teman-teman seperguruan saya. Pokoknya mereka mau uji saya. Mereka serang saya dengan ilmu kanuragan. Saya sudah taubat. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya cuma tawakal sama Allah, baca ayat kursi Allah. Tiba-tiba mereka mental semua. Terus mereka nanya, kok ilmu kamu tambah hebat ini? Ya, saya nggak pakai apa-apa sekarang, saya udah tahu. Saya cuma tawakal sama Allah. Allah yang melindungi saya. Nah, Islam saudara ini. Dan ini banyak. Hatta di pesantren-pesantren tradisional itu belajar mereka kayak gitu, ilmu-ilmu kanuragan seperti itu. Dan mereka menganggap ini bukan ilmu hitam, tapi ilmu putih. Ya. Padahal itu sama saja, itu sihir, itu bantuan dari mana? Dari setan dan jin. Dulu di televisi pernah ada kan ya, tim tempur hantu, Ghostbuster, pakai baju gamis, pakai sorban, terus nangkap jin yang masuk ke botol. Subhanallah. Kita katakan ya, dulu Imam Syafi'i bisa melakukan seperti itu. Dulu para sahabat yang lebih hebat imam ini bisa nggak seperti itu? Melakukan seperti itu nggak sama sekali. Mereka katakan ini karomah kita katakan ya akhi, karomah itu hanya terjadi kepada orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Karomah yang terjadi kepada orang yang mengikuti sunnah dan menjauhi kebid'ahan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku melihat ada orang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku lihat dulu perbuatannya sesuai enggak dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Itu patokan kita, saudaraku sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Faedah selanjutnya, faedah yang keempat, wujubul ilmi bil amal bil ilmi. Wajibnya beramal dengan dasar ilmu. Wa man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi syabahun lil yahudi wan nasara. Dan maksudnya orang yang tidak mengamalkan ilmunya menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani sudah tahu menurut ajaran mereka itu nggak boleh mendatangi dukun, nggak boleh belajar sihir, dilarang dalam agama mereka. Tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Orang Islam banyak juga seperti itu. Cuma orang Islam banyak yang terkena syubhat. Boleh itu belajar kegituan. Kenapa katanya? Karena itu berasal dari ayat Quran. Karena mungkin itu dari jin katanya. Mereka tidak sadar kalau ayat Quran itu dilakukan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Ya, dan dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu menjadi bid'ah dalam agama. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, kata para ulama. Ikhwan Islam sudah muslim. Kemudian penulis buku membawakan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 60. Allah Ta'ala berfirman,
Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Qul, katakan, hal unabbi'ukum, maukah aku beritahu kepada kamu, bisyarrin min dzalik, yang lebih buruk dari itu, ya, mathubatan indallah, dan ia akan diberikan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Yaitu orang yang Allah laknat dia dan Allah murka kepadanya, dan Allah jadikan di antara mereka kera dan babi, dan menyembah taghut. Menyembah apa? Taghut. Ya. Artinya menyembah setan. Ulaika syarrun makana, mereka itu lebih buruk tempatnya. Wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih sesat daripada dan sangat tersesat dari jalan yang lurus. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini, yaqulu ta'ala li nabiyyi, Allah berfirman kepada Nabi, qul li haula'i alladziina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min ahlil kitab, katakan kepada orang-orang yang suka menjadikan agamanya itu sebagai senda gurau dan permainan dari kalangan ahli kitab. Karena ahli kitab itu menjadikan agama mereka sebagai senda gurau. Di antara umat Islam ada nggak kayak gitu, Pak? Ada. Banyak, Pak. Tuh lihat tuh yang kemarin, yang sempat viral kemarin, dan mungkin masih kali ya. Ada orang yang menggambarkan hari pertama di neraka. Ya. Itu kan menganggap neraka kayak senda gurau gitu, Pak, main-main. Mirip kayak orang Yahudi dan Nasrani yang suka main-main dengan agama. Ya. Kata beliau, hal ukhbirukum biman yanalu syarrul jaza yaumal qiyamah indallah. Maukah aku beritahu kepada kalian orang yang mendapatkan balasan yang paling buruk nanti pada hari kiamat? Innahu man intasafa bihadhihi sifat, yaitu yang mempunyai beberapa sifat berikut ini. Ya. Apa itu? Man la'anahullah. Itu yang pertama, dilaknat oleh Allah. Apa makna laknat, Pak? Itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghadiba 'alaihi, dan ia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka menjadi apa? Monyet dan babi. Wa abadat taghut, dan orang yang menyembah taghut. Nah, ini dia orang-orang yang paling buruk balasannya nanti pada hari kiamat. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Yang diinginkan dari ayat ini apa, Pak? Itu kata-kata wa abadat taghut, dan menyembah apa? Taghut. Ya. Berarti orang yang menyembah taghut, dan taghut itu adalah semua yang diibadahi selain Allah, baik batu atau dukun atau setan ataupun kiai yang dikultuskan. Ya. Ini kata Islam, saudara sekalian. Baik, dari ayat ini kata beliau kita ambil faedah. Faedah yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhil ummah, bahwa akan terjadi kesyirikan dalam umat Islam ini. Kama kana fil yahud wan nasara man abada taghut, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani dahulu, di antara mereka ada yang menyembah berhala. Iya. Ada nggak umat Islam yang menyembah berhala, Pak?
di zaman sekarang? Ada yang menyembah kuburan. Kuburan jadi berhala dengan dalih katanya menghormati para wali. Apakah menghormati wali itu dengan cara mengagungkan kuburannya? Dengan cara ngalap berkah di kuburannya? Subhanallah. Apakah Rasulullah pernah mengajarkan agar kita tabaruk ngalap berkah ke kuburan wali? Di zaman Rasulullah SAW banyak kok sahabat-sahabat yang meninggal di medan perang, mati syahid, dan mereka orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dan yang lainnya. Tapi adakah Rasulullah SAW menganjurkan, ayo kita ngelap berkah ke kuburan Hamzah biar dapat berkahnya, barokahnya? Nah, kita lihat zaman sekarang kuburan wali itu diagungkan seagung-agung, sampai di antara mereka ada yang sujud ke kuburan, ada yang berdoa kepada mayat. Subhanallah. Ini jelaskan kesyirikan yang besar, menyembah berhala, kuburan jadi berhala. Rasulullah SAW. Mungkin kalau umat Islam ada yang menyembah pohon, mungkin banyak yang paham pohon bukan tak boleh disembah, tahu mereka. Tapi banyak juga umat Islam yang nggak paham karena jauh dari ilmu, mungkin nggak ada yang mengingatkan, bikin sesajen. KTP-nya Muslim, bikin sesajen, entah itu di laut, entah itu di gunung, dengan keyakinan katanya ini sesajen bisa menolak bala. Ya. Isinya apa sesajen biasanya? Makanan. Ada daging ayam, daging kambing, ada buah-buahan. Ya. Dulu waktu kecil suka diajakin sama teman, itu enak-enak semua, ayo kita makan. Ya. Pikiran yang makan jin pada orang. Saudaraku sekalian. Dan mereka mengira, ya, dengan cara seperti itu mereka bisa selamat dari mara bahaya. Mereka tidak sadar, justru dengan cara seperti itu malah mendatangkan azab Allah dan murkanya. Lautan milik Allah, gunung semua milik Allah, pepohonan semua milik Allah. Ada apa kamu bikin sesajen di situ untuk kamu persembahkan kepada selain Allah, kepada para jin-jin itu? Ya, di antara mereka ada yang menyembelih kerbau, kepalanya dibuang. Kita katakan kerbau milik siapa? Siapa yang menciptakan kerbau itu? Allah. Mereka yakin yang menciptakan kerbau ini siapa? Allah. Kita katakan, kenapa kalian persembahkan kerbau ini kepada selain Allah? Ini kan milik Allah. Allah yang menciptakan, kenapa dipersembahkan kepada selain Allah? Allah pasti murka karena kalian telah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Oh ya udah deh, kita persembahkan kepada Allah. Allah nggak butuh makan, nggak butuh minum. Kewajiban kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa? Tuntunan yang telah Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku sekalian. Ini masalahnya itu, Pak. Munculnya kesyirikan itu akibat ada orang yang membawa-bawa argumen, seakan-akan itu dalil untuk pembenaran, sehingga banyak orang yang menganggap oh benar juga, bagus. Padahal kalau kita tanya dalil dari Al-Quran dan hadis, mana? Nggak ada sama sekali. Sedekah bumi, kalau bumi dikasih sedekah, mendingan sedekah fakir miskin daripada sedekah bumi. Ya. Allah dalam Al-Quran mengatakan bumi ini diberkahi, Pak. Di antara barokah bumi apa? Allah simpan dalam bumi berbagai macam kekayaan. Di
Di antara barakah bumi apa? Allah munculkan dari bumi berbagai macam tanaman. Lah ngapain dikasih sedekah bumi? Bumi nggak butuh sedekah. Mendingan daripada sedekah bumi, sedekah fakir miskin, orang-orang susah, para janda dan yang lain. Bumi dikasih sedekah. Secara akal pun nggak masuk di akal. Secara syariat pun jelas-jelas bertabrakan dengan syariat. Akhirnya yang mereka pegang apa? Ini adat leluhur kami. Akhirnya kayak orang musyrikin dulu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata apa? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Akhirnya balik lagi ke nenek moyang. Ketika dikatakan nenek moyang kamu itu manusia kayak kamu, kewajiban nenek moyang kamu pun ikut Allah penciptanya. Enggak terima kan? Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, muhajatu ahli al-batil wa bayanu ma fihi min al-quyub. Idza nabazu ahli al-haqqi bima laysa fihi. Berhujah ya kepada orang-orang yang melakukan kebatilan, itu kesyirikan, dan menjelaskan akan penyimpangan mereka apabila mereka menolak kebenaran dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Artinya apa? Penting kita juga untuk membantah hujah-hujah dan argumentasi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena kan ketika mereka melakukan kesyirikan dan kebatilan, biasanya sih ada syubhatnya, ada apa? Syubhat. Mereka yang pakai jimat itu, kadang pakai argumentasi syubhat. Ini ya cuma gelang aja kok. Niat kami tetap tujuannya untuk mencari sebab aja. Allah yang menolak mudah, Allah yang memberikan ya manfaat. Dengan keyakinan seperti itu, mereka menganggap pakai jimat boleh-boleh aja selama kita yakin bahwa Allah yang memberi manfaat dan menolak mudarat, kata mereka. Maka kita katakan, ya akhi, tidak boleh mengambil sesuatu dianggap sebab kecuali apabila telah ada perintah Allah dan Rasulnya. Mana dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk mengambil jimat untuk menolak bala? Mana? Kalau kalian memang tawakalnya kepada Allah dan yakin bahwa Allah yang memberikan manfaat dan menolak bala, seharusnya kalian tidak pernah memakai jimat itu. Justru kalian pakai jimat karena kalian punya keyakinan bahwa jimatlah yang menolak bala. Dan itu pasti, Pak. Walaupun mereka mengklaim dengan lisan-lisan mereka, enggak, keyakinan kami ya hanya kepada Allah. Ya, kalau keyakinan kepada Allah ngapain pakai jimat? Sementara itu dilarang dalam Islam dan termasuk kesyirikan, saudara muslim. Nah, ini kita wajib jelaskan kepada masyarakat yang awam terutama tentang hakikat kesyirikan itu. Masalahnya ya tadi Pak, dengan dalih kearifan lokal, dalam dalih melestarikan budaya nenek moyang, gimana caranya supaya kesyirikan itu tetap lestari. Akhirnya kita yang menjelaskan tentang tauhid dan bahaya syirik dianggap apa? Radikal, teroris. Ya. Padahal kita mendakwakan manusia agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan kesyirikan. Hanya karena kita berdakwah kepada tauhid dan menjauhkan kesyirikan,
ya pastilah Pak, setan bakalan tidak suka Pak. Setan akan marah kepada orang yang berdakwah kepada apa? Tauhid. Ya. Faedah yang ketiga, anal jazaa'a innama yakunu al-a'mal wa yakunu min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan amalnya, sesuai dengan jenis amalnya. Artinya Allah memberikan balasan pada hari kiamat pun sesuai dengan jenis perbuatannya, karena Allah Maha Adil. Iya. Faedah selanjutnya, wasfullah bi annahu yaghdab wa yal'an al-musah. Yaitu Allah disifati bahwa Allah marah. Allah melaknat orang-orang yang suka berbuat maksiat. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi marahnya Allah tidak serupa dengan marah siapa? Makhluk. Ya. Kalau marahnya makhluk kan mendidihnya darah di hati, itu namanya marah makhluk. Kalau Allah nggak boleh dikatakan, kalau Allah marah berarti Allah punya hati dong, mendidih darahnya di hati dong. Kita katakan itu adalah sifat makhluk, tidak untuk Allah. Allah marah sesuai dengan keagungannya. Manusia pun marah sesuai dengan apa? Ya, sebagai manusianya. Masing-masing tempatkan pada tempatnya. Jangan kemudian konsekuensi makhluk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat besar. Ya. Faedah yang kelima, anna ta'ata syaitan hiya mansya'u syirk billah. Bahwa menaati setan itu sumbernya kesyirikan. Setan ya pasti akan mengajak kepada apa? Neraka jahanam. Ya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kata Allah. Sesungguhnya setan itu menyeru ya kelompoknya agar mereka menjadi penduduk api neraka sa'ir. Ya, itu setan. Maka itu ya akhir, jangan jadikan setan sebagai teman. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh buat kamu, maka jadikan dia sebagai musuh. Ini kita mendapat teman sama setan. Ya, ada orang yang demi untuk mendapatkan kekayaan, mereka membuat perjanjian dengan para setan untuk mendapatkan apa? Kekayaan. Apa namanya itu kalau di masyarakat kita itu? Alhamdulillah benar. Kemudian penulis buku membawakan surat Al-Kahfi ayat 21. Allah berfirman, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang punya kekuasaan, kami akan bangun masjid di atas kuburan mereka. Ya. Ini tentang kisah kelompok Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ini dijadikan oleh Allah tidur berapa tahun? Berapa tahun? 309 tahun. Ashabul Kahfi ini pemuda semua, Pak. Ya. Innahum fityatun amanu. Mereka adalah para pemuda yang beriman. Maka pemuda-pemuda ini ya, untuk mempertahankan keimanan mereka pergi karena negara mereka penguasanya orang musyrik yang memaksakan kesyirikan kepada rakyatnya. Yang tidak mau ikut dibunuh. Pergilah pemuda ini untuk menyelamatkan diri. Masuklah ke gua. Ya. Dan jumlahnya ada berapa? Ya.
sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, 7 pemuda dan yang ke-8 anjing. Iya, ini satu-satunya anjing yang masuk surga juga. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Lalu Allah tidurkan di dalam gua itu selama 309 tahun. Lalu Allah bangunkan dia. Ya, yang Allah ceritakan dalam surat apa? Al-Kahfi. Sampai akhirnya mereka ketahuan ya oleh masyarakat sekitar. Dan kemudian penguasanya berkata, kita akan bangunkan ya masjid di mana? Di tempat mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, yukhbiru ta'ala anil ladzina ghalabu ala amri ashabil kahfi ala wajhi dhammi lahum annahum qalu lanattakhidanna hawlahu musalla yaqsiduhu an-nas wa yatabarakuna bihim. Allah mengabarkan tentang para penguasa yang tidak paham ilmu, di mana mereka berkata, ya, kami akan bangun masjid di sekitar di kuburan Ashabul Kahfi ini dalam rangka tabarruk malam berkah. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan ternyata di antara umat Islam ada yang melakukan kayak gini nggak, Pak? Membangun kuburan di atas masjid di atas kuburan. Apa makna membangun masjid di atas kuburan? Kuburannya sudah ada, baru dibangun apa? Masjid. Dan kuburan itu di dalam masjid. Adapun kalau misalnya masjid duluan, terus dikubur sekitar masjid kuburan, apakah itu menjadikan kuburan sebagai masjid? Ya. Makanya kata para ulama beda antara kuburan dulu ada baru dibangun masjid. Berarti dia sudah menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun masjid di atas kuburan. Adapun kalau kuburan dulu baru kemudian kuburan dulu, masjid dulu baru kemudian ada apa? Kuburan. Syekh bin Baz mengatakan kalau kuburannya bukan di dalam masjid boleh sholat di masjid itu selama bukan di dalam masjid. Kenapa? Karena masjid duluan masalah, baru kemudian ada apa? Kuburan. Sehingga tidak bisa dikatakan membangun masjid di atas kuburan. Ya. Walaupun bagi mereka yang punya kemampuan wajib memindahkan kuburan-kuburan ini ke perkuburan umum, bukan di sekitar apa? Masjid. Tapi kata Syekh Shalih, kata Syekh bin Baz, ya kalau sholat di situ boleh, tidak apa-apa. Tidak layak kata beliau untuk ditinggalkan. Ya. Ya kata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kita pahami selama ini Pak, kalau selama ada kuburannya di pinggir atau di ininya nggak boleh. Padahal ternyata di sana ada perincian Pak, dari para ulama. Dibedakan antara kalau kuburan dulu baru masjid, maka ini jelas nggak boleh dengan sepakatan ulama ijma. Kalau dengan masjid dulu, baru kemudian ada kuburan. Selama bukan di dalam masjid, selama bukan dalam apa? Masjid. Iya, kalau dalam masjid haram. Betul. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Di ayat ini kita ambil faidah kata beliau. Faidah yang pertama, tahrimu ittikhadil masajid ala kubur wa tahdhir min dzalik bi annahu yuaddi ila syirk. Haramnya membangun masjid di atas apa? Kuburan. Karena itu bisa menjurus kepada kesyirikan. Ya, pada kuburan wali, wah, kita bangun masjid, bangunlah masjid megah di atas kuburan tersebut. Ini jelas haram.
Rasulullah sabda, ala la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka membangun masjid di atas apa? Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai apa? Masjid. Ikhwata Islam, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan Masjid Nabawi, Ustaz? Di dalam Masjid Nabawi kan ada kuburan Nabi. Yang selalu jadi hujah, Pak. Banyak orang Islam di zaman sekarang beralasan dengan kuburan Nabi yang berada di dalam masjid. Kita katakan pertama, Nabi dulu dikuburkan bukan dalam masjid, tapi di rumah siapa? Aisyah yang berada di samping masjid. Ya. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali belum dimasukkan. Siapa yang pertama kali memasukkan kuburan ke dalam masjid? Seorang raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik dari Khalifah Banu Umayyah, dan itu pun diingkari oleh para ulama di zaman itu demi untuk keluasan akhirnya masuk. Maka para ulama mengatakan apa? Bagian kiri kuburan haram sholat di situ. Adapun sebelah kanannya boleh, karena sebetulnya kuburan itu tidak termasuk masjid sama sekali. Ya, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi nggak bisa biasa, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW pertama melarang membangun kuburan sebagai apa? Masjid. Sampai Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ishtadda ghadabullah. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh murka Allah itu sangat kepada kaum yang mengambil kuburan Nabi sebagai apa? Masjid. Ya. Masa berdoa kepada Allah supaya kuburannya tidak jadi apa? Berhala yang disembah. Dan Allah kabulkan, Pak. Di mana ya kuburan Nabi itu berada di dalam sekarang itu, Pak. Dan ditembok sampai ke bawah. Kenapa ditembok sampai ke bawah? Karena pernah ada usaha untuk mengambil jasad Rasulullah SAW. Tapi Allah beritahu Khalifah di zaman itu melalui mimpi. Dan ternyata benar, mereka bikin terowongan di bawah tanah untuk mengambil jasad Rasulullah SAW. Kalau sang Khalifah pun membangun tembok yang dalam untuk melindungi kuburan Rasulullah SAW. Iya. Ikhwata Islam saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, anna sayakunu fi hadhihi ummah man yattakhidul masajid 'ala al-qubur. Bahwa di antara umat Islam pun akan ada yang menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Membangun masjid di atas kuburan. Ya. Ada enggak? Banyak. Untuk melihat kuburan-kuburan para wali itu banyak yang berada di dalam masjid, tabaruk mereka ke kuburan. Maka mereka punya keyakinan katanya tanah kuburan ini barokah. Kita katakan subhanallah. Mana dalilnya buat tanah kuburan itu barokah? Tidak ada satupun para sahabat yang tabaruk dengan kuburan Rasulullah SAW kecuali dalam hadis palsu. Disebutkan bahwa Bilal tabaruk dengan kuburan Nabi. Ternyata hadisnya palsu. Siapa sahabat yang tabaruk dengan kuburan Rasulullah SAW? Nggak ada. Siapa para tabi'in yang tabaruk dengan kuburan para sahabat? Nggak ada. Ataupun riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i tabaruk dengan kuburan Abu Hanifah, ini pun juga riwayatnya palsu. Tak benar. Semua dibuat-buat. Ikhwat Islam saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Tabaruk itu kan ibadah.
Pernah Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis yang telah lewat kayaknya ya, melewati pohon namanya Zatu Anwar. Apa kata orang-orang yang baru masuk Islam? Hai Rasulullah, buat kandung buat kami Zatu Anwar sebagaimana mereka punya Zatu Anwar. Apa itu Zatu Anwar? Itu pohon untuk menggantungkan senjata dalam rangka mengambil keberkahan dari pohon itu. Rupanya orang yang baru masuk Islam yang masih tersisa katanya pemikiran-pemikiran syirik menganggap itu boleh-boleh aja. Apa kata mereka? Hai Rasulullah, jadikan buat kami pohon Zatu Anwar. Maka Rasulullah berkata, Allahu Akbar. Inna sunan kultum kama qalat Bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kalian mengucapkan kata-kata yang mirip diucapkan oleh Bani Israil kepada Musa saat melewati patung sapi. Apa kata Bani Israil kepada Nabi Musa? Hai Musa, jadikan dong buat kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Rasulullah menyerupakan orang yang tabaruk kepada pohon seperti orang yang menyembah berhala sama. Tabaruk kepada kuburan juga sama, termasuk kesyirikan saudara-saudara. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya akhul Islam, at-tahdzir minal ghuluw fi shalihin. Peringatan jangan sampai gulu berlebihan terhadap orang soleh. Mencintai orang soleh wajib, betul, sahih. Siapa sih yang nggak cinta kepada orang soleh, wali-wali Allah? Ya. Tapi apakah mencintai para wali itu dengan cara menyembah kuburannya, mengagungkan kuburannya? Tidak, sama sekali. Itu tidak sesuai dengan ruhul Islam, saudaraku sekalian. Islam agama tauhid. Maka kita mencintai orang soleh, ya, jangan sampai berlebihan. Seperti halnya kaumnya Nabi Nuh yang mencintai siapa? Orang-orang soleh. Akhirnya apa yang terjadi? Digambar. Ya. Setelah digambar apa? Memberikan motivasi. Ya. Antum sedang banget terkadang ngefans sama seorang ustaz. Ustaz, masya Allah, orang soleh. Ketemu ustaz, selfie dong. Keren. Ya mungkin niatnya cuma selfie doang, yang khawatirnya lama-lama setan menggoda. Ya, panjang gambar Pak Ustaz itu. Wah, lama-lama dilakukan selain Allah. Hati-hati Pak, ya, dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Takutnya itu malah jadi pembuka setan yang bisa menjurus kepada apa? Kesyirikan. Ya. Faedah selanjutnya, anna ittikhadul masajid al-qubur min al-ghuluw fi salihin. Mengambil atau membangun masjid di atas kuburan itu termasuk sikap berlebihan terhadap orang soleh. Biasanya kan kuburan yang diklaim sebagai orang soleh, ya kan Pak? Ada nggak masjid yang dibangun di atas kuburan ayam? Nggak ada. Atau kuburan kuda? Nggak ada. Pasti akan diklaim ini orang soleh. Walaupun banyak juga sih Pak, ada orang yang mengklaim ini kuburan orang soleh, ini wali, ini pasti kali kuburan ayam. Ternyata apa Pak? Ya, tujuannya untuk fulus. Itu jadi bisnis itu Pak, bisnis kuburan. Insyaallah salam berarti. Kemudian beliau membawakan hadis An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum
sungguh kalian benar-benar akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadwal kudzah bil kudzah, sedikit demi sedikit. Kudzah itu artinya bulunya panah, itu kudzah. Iya. Hatta dalau dakhalu juhra dabin la dakhaltumuh, sampai-sampai jika di antara mereka ada yang masuk ke lubang dob, kalian ikut masuk ke dalam. Artinya umat Islam akan mengikuti gaya orang Yahudi sekecil-kecilnya. Ya. Kalau ya Rasulullah al-Yahud wan Nasara, hai Rasulullah, apa maksudnya orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi? Akhrajah di Bukhari dan Muslim. Hadis ini Pak menunjukkan ya, bahwa umat Islam akan mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani. Sampai disebutkan dalam hadis, kalau di antara orang Yahudi dan Nasrani ada yang menyetubuhi ibunya terang-terangan, dalam umatku pun ada yang melakukan seperti itu. Ikutin gaya-gaya mereka. Kita lihat subhanallah. Ya. Orang Nasrani merayakan kelahiran Isa Al-Masih. Kelahiran itu bahasa Inggrisnya apa? Natal. Natal kan artinya kelahiran. Ya kan? Orang Islam ikut-ikutan merayakan kelahiran Rasulullah. Orang Nasrani merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Orang Islam ikut-ikutan bikin perayaan kenaikan Rasulullah, Isra Mi'raj. Orang Nasrani bikin perayaan tahun baru tahun mereka Masehi. Orang Islam bikin perayaan tahun baru Hijriah. Persis Pak, ngikut-ngikutin. Ya. Benar akal Islam. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita persis seperti itu. Kita lihat akal Islam, banyak pemuda-pemuda kaum muslimin yang bajunya mirip dengan baju-baju orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Iya, pakai beluncin yang ketat. Padahal itu bukan dari Islam, sama sekali. Islam tidak pernah mengajarkan pakai celana apa? Ketat. Ya. Saudara Kusliman dan rahimahumullah jami'an. Dari hadis ini kita ambil faedah yang pertama, wuqu'u syirk fi hadhil ummah. Bahwa umat Islam pun akan ada yang berbuat syirik karena ngikutin apa? Yahudi dan Nasrani. Faedah selanjutnya, hadis ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Umat Islam nanti akan ikut-ikutan gayanya orang Yahudi dan Nasrani. Faedah selanjutnya, at-tahdhir min musyabahatil kuffar. Peringatan jangan sampai kita tasyabuh dengan orang kafir. Namun kata para ulama, tasyabuh itu Pak, dalam perkara yang itu khusus buat mereka. Adapun kalau bukan kekhususan mereka, nggak apa-apa. Contoh, orang kafir pakai jam tangan, kita pakai jam tangan, boleh nggak? Orang kafir pakai apa? Jas, kita pakai jas, boleh nggak? Boleh. Orang kafir pakai apa? Ikat pinggang, kita pakai pinggang, boleh nggak? Itu bukan kekhususan mereka. Yang haram itu kalau itu kekhususan mereka, ciri mereka. Ya, kalau itu haram hukumnya. Main bola asalnya dari mana? Main bola berasal dari orang kafir kan? Tapi para ulama mengharamkan enggak? Tidak mengharamkan dengan syarat-syarat, tapi syaratnya tidak boleh membuka aurat, tidak boleh sampai menimbulkan pertengkaran, tidak boleh sampai melalaikan kewajiban, tidak
boleh berlebihan. Ya. Padahal main bola itu asalnya dari orang kafir, boleh. Kalau kita main bola disebut tasyabuh, enggak. Main badminton asalnya dari orang kafir nggak, Pak? Dari mereka. Kalau kita main badminton, boleh nggak, Pak? Boleh, tapi dengan syarat tadi. Ya. Main poli asalnya dari mana, Pak? Hah? Dari mereka juga. Tapi kita kalau melakukannya tidak tasyabuh. Kenapa kata para ulama? Karena permainan pada asalnya mubah. Permainan pada apa? Mubah. Tapi kalau mengandung kemaksiatan baru tidak boleh. Kadang 17 Agustus main bola tapi laki-laki pakai baju perempuan. Ada nggak tuh kayak gitu? Haram. Lucu sih lucu. Lucu, tapi itu masalahnya melanggar syariat, Mas. Ya. Ikhwata Islam saudara seiman. Hadis yang terakhir agak panjang ini hadisnya. Wali Muslimin an Thawban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Thawban wa Rasulullah sabda, Inna Allah zawaliyal ardo. Sesungguhnya Allah melipat untukku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka aku melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Artinya Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah bumi seluruhnya. Wa inna ummati sayabluku mulkuha ma zuwiyali minha. Dan umatku, kerajaan umatku akan sampai ke tempat-tempat yang diperlihatkan kepada itu, ke timur dan barat. Antum tahu tidak sih, Pak? Benua Amerika itu bukan di pertama kali yang menemukannya Columbus, bukan, Pak. Bohong besar itu, Pak. Benua Amerika itu sebelum ada sampai Columbus itu sudah ada di situ kaum muslimin, Pak. Dan suku Indian itu suku muslim tadinya. Ya. Indian itu muslim. Ketika datang Columbus dibunuhin mereka semuanya, jutaan orang. Itu sebuah sejarah yang ditutupi. Dan alhamdulillah yang melek mulai menulis tentang hakikat sejarah di Amerika. Wah, sebetulnya yang pertama kali sampai ke Amerika itu kaum muslimin. Kaum muslimin, bukan Columbus, bukan sama sekali. Iya. Makanya Islam sampai ke Indonesia, sampai ke Amerika, sampai ke timur barat, seperti yang Rasulullah kabarkan. Dan nanti di zaman Imam Mahdi seluruh dunia dikuasai Islam. Ya. Waqtitul kanzain al-ahmar wal abyad. Dan aku diberikan oleh Allah dua harta simpanan, merah dan putih. Ada yang menafsirkan orang Indonesia, oh maksudnya negara Indonesia. Kenapa merah putih? Katakan di zaman Rasulullah bendera Indonesia bukan merah putih waktu itu, Pak. Bendera merah putih kan setelah kemerdekaan 45, kan? Sebelumnya nggak ada bendera. Yang dimaksud dengan merah putih itu emas merah dan emas putih. Ya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amma. Dan aku minta kepada Allah supaya umatku tidak dibinasakan seluruhnya dengan musim paceklik. Wa an la yusallat alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku minta kepada Allah supaya umatku tidak dikuasai oleh musuh mereka. Ya.
fayastabiha baydatahum, yang bisa mencabut umat Islam sampai ke akar-akarnya. Tapi umat Islam tidak akan pernah dikuasai oleh orang kafir seluruhnya, nggak mungkin. Kalau sebagian iya, tapi seluruhnya nggak mungkin. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Tuhanku, Rabbku, yaitu Allah berfirman, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Hai Muhammad, apabila aku telah memutuskan perkara, maka keputusan itu tidak akan pernah tertolak. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlika bi sanatin 'ammah, dan aku berjanji dan telah memberikannya kepada kamu, bahwa aku tidak akan pernah menghancurkan umatmu, membinasakan umatmu dengan pacaklik secara keseluruhan. Artinya tidak akan mungkin umat Islam seluruhnya kenapa? Kelaparan. Seluruhnya umat Islam terkena apa? Ya, pacaklik tadi. Tidak mungkin. Kalau sebagian mungkin. Ya, seperti dulu pernah terjadi di Saudi Arabia, terjadi kelaparan yang luar biasa sebelum zamannya Malik Abdul Aziz itu. Ya, akhwat Islam saudaraku sekalian. Kita lanjutkan. Wa alla usallit alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan aku tidak akan kuasakan atas umatmu, ya, dari musuh mereka, sehingga mereka bisa mencabut umat Islam sampai ke akar-akarnya. Tidak akan bisa itu. Walau ijtama'a alaihim man bi'aqariha, walaupun musuh-musuh Islam itu berkumpul dan bersatu padu untuk menghancurkan Islam, tidak akan pernah bisa. Dan ternyata terbukti sampai hari ini. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dhan, sampai sebagian umat Islamlah yang menghancurkan dan membinasakan sebagian yang lain dan menawan sebagian yang lainnya. Artinya apa? Yang menghancurkan umat Islam itu umat Islam sendiri. Musuh Islam tidak akan mampu. Dan benar, makanya orang Yahudi, orang Nasrani pinter gimana caranya menghancurkan Islam, karena mereka tahu dan mereka mempelajari hadis. Masalahnya apa? Bahwa umat Islam itu tidak mungkin bisa dihancurkan oleh selain umat Islam. Yang bisa menghancurkan umat Islam siapa? Umat Islam sendiri. Maka dirusaklah pemikiran umat Islam. Dengan tangan-tangan umat Islam lah rusak Islam. Iya. Warwahul Barqani fi sahihi, dan Al-Barqani meriwayatkan dalam sahihnya dan menambahkan, wa inna ma akhafu ala ummatil a'immatal mudillin, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian itu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah, apabila telah terjadi pertumpahan darah di kalangan umat Islam, maka akan terus ada sampai hari kiamat. Artinya akan terus terjadi pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai salah sebagian umatku bergabung dengan orang-orang musyrikin. Ya, wa hatta ta'budu fi amu min ummatil awthan, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sebagian umatku yang menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, dan akan ada pada umatku 30 orang yang tukang dusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku-ngaku dirinya nabi. Benar kata Rasulullah SAW. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan akulah penutup para nabi, tidak akan ada lagi nabi setelahku.
wala yazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah tabaraka wa ta'ala. Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang terus berpegang di atas kebenaran, mereka ditolong oleh Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau bantu mereka, tidak pula yang menyelisihi mereka sampai datangnya urusan Allah itu hari kiamat. Mereka sebut dengan At-Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang ditolong, Firqatun Najiyah, yang selalu berpegang kepada apa? Kebenaran. Apa kata Rasulullah? Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang memusuhi mereka, demikian pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Ini kabar gembira bahwa kebenaran akan terus ada, yang berpegang kepada kebenaran akan terus ada, berpegang kepada tauhid dan sunnah. Walaupun orang bermakar, walaupun musuh-musuh tidak suka, nggak usah khawatir, karena Rasulullah mengatakan tidak akan membahayakan mereka. Ini kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini hadis yang sahih, saudaraku seiman, yang mengabarkan kepada kita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, di mana Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah timur dan barat, dan kata Rasulullah, kerajaan umatku akan sampai ke sana itu, dan benar terjadi. Ya, apalagi nanti di zaman Imam Mahdi. Dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, dan ini keutamaan umat Islam, alhamdulillah, yaitu umat Islam tidak akan dibinasakan oleh Allah secara keseluruhan. Tidak. Umat Islam tidak akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka secara keseluruhan, tidak mungkin. Dan sampai hari ini pun tidak pernah umat Islam dikuasai secara keseluruhan, kan? Alhamdulillah. Ikhwan Islam saudaraku. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini apa Pak? Bahwa di antara tanda hari kiamat, kata Rasulullah apa? Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sebagian umatku yang menyembah berhala. Iya. Astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Nah. Apakah mengucapkan ulang tahun itu termasuk syirik, Ustaz? Tidak, ini tidak termasuk syirik. Tapi ini masuknya dalam tasyabuh, menyerupai. Karena merayakan ulang tahun itu bukan dari Islam. Iya. Tapi itu berasal dari orang Nasrani. Ibu mohon jangan ngobrol ya. Agar gadget tidak menjadi berhala bagi anak. Anak yang sudah kecanduan gadget, apakah boleh dia diberikan hipnosis oleh psikolog karena susah mengurangi mainnya? Alasannya katanya di pondok tidak main. Nah, kalau tidak mau main jangan dikasih dong HP-nya. Jangan dikasih HP-nya, sembunyi. Nah ini masalahnya Pak Bu. Mohon maaf ya Pak Bu. Di pondok sudah tegas alhamdulillah. Hampir di semua pondok salaf sunnah sampai tidak diizinkan main HP. Tidak. Ya, diambil HP-nya biar mereka fokus belajar. Apalagi itu di pesantren tahfidz Al-Quran. Iya. Pas liburan pulang ke rumahnya
bapak ibunya manjain, dikasih HP, rusak. Ya, coba bayangkan, guru-guru di pesantren udah capek mendidik, membina, membangun. Orang tuanya di rumahnya dengan mudahnya merusak. Ya kasihan lah Ustaz, di pondok tak pernah main HP, masa kita ya itu mah di sini kasihan yang seperti ini nggak berdasarkan ilmu. Kasihan tapi harus dengan ilmu dong. Ya, makanya ambil HP-nya. Maaf, nah, mendingan kita jalan-jalan aja, bawa ke tempat yang ada sinyal. Camping ke ngapain? Ya, latih si anak untuk apa? Hal-hal yang positif. Kalau misalnya diadakan kegiatan, misalnya para wali santri, ayo kita rela ke gunung, tempat yang gak ada HP. Kemudian bikin di situ kegiatan-kegiatan yang melatih si anak. Dilatih si anak beberapa hari tanpa HP kalau memang sudah keterlaluan. Sambil diajarkan bahwa HP itu berbahaya. Penting anak-anak itu didoktrin, diingatkan HP itu berbahaya, HP itu merusak otak, HP itu bisa menghancurkan masa depan, HP itu begini. Jadi si anak paham, sadar. Ya. Adapun hipnotis rata-rata ya itu perbuatan sihir. Ya. Kalau rumah saya di sampingnya ada kuburan, boleh sholat di rumah, boleh, nggak apa-apa. Ya, karena kamu tidak menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Dan masjid itu bukan di dalam rumah kamu, masalahnya cuma ada di samping rumah. Itu pun juga tanah orang. Ya. Apakah hadis hasan bisa diamalkan seperti hadis sahih? Iya, bisa. Tapi kalau hadis hasan bertabrakan dengan hadis yang sahih dan tidak mungkin bisa dikompromikan, maka hadis yang sahih itu yang lebih didahulukan. Tapi selama masih bisa dikompromikan, wajib dikompromikan dulu. Jika seseorang lupa sholat witir karena ketiduran, bolehkah dilakukan setelah sholat subuh? Nanti Pak, waktu duha. Rasulullah SAW pernah gak sempat sholat malam karena sakit, maka beliau mengqadha di waktu duha 12 rakaat. Nah, kalau misalnya gak sempat sholat witir, nanti di waktu duha di qadhanya. Ya. Doakan anak supaya bisa diterima di Universitas Islam Madinah. Semoga Allah mudahkan. Bagaimana dengan kakek nenek kita yang masih mengerjakan sholat tapi masih mengerjakan kepercayaan kejawen? Mudah-mudahan belum sampai kepada mereka pemberi peringatan, belum tegak padanya hujah, sehingga termasuk orang-orang yang masih diberikan wudu. Yang dikhawatirkan itu sudah sampai kepada mereka hujah, tapi mereka nggak mau peduli. Ya. Saya ditawari pekerjaan jadi export manager dengan gaji yang lumayan besar di perusahaan orang tua yang jualan wafer, odol, dan yang lain-lain. Tapi juga mereka jual jamu, tapi jamu itu mengandung alkohol. Tapi nanti anaknya tidak akan menghandle yang beralkohol itu.
Bagaimana syariat Islam? Apakah boleh diambil pekerjaan ini? Boleh, apa-apa, dengan syarat saya dikasih gaji bukan dari hasil studi. Paham nggak? Jadi hasil penjualan jamu beralkohol ini dipisahkan. Itu dosa kalian itu. Saya maunya yang dari halal-halal semua. Kalau antum bisa pastikan seperti itu, tak masalah. Tapi antum tetap berusaha memberikan masukan kepada orang tua. Tak boleh. Atau mengandung apa? Alkohol yang memabukkan. Ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama kalau ada obat mengandung alkohol tapi tidak sampai memabukkan, boleh enggak? Paham nggak Pak? Sebagian mengatakan tetap tak boleh berdasarkan hadis yang memabukkan banyaknya sedikitnya pun haram. Sebagian mengatakan boleh karena ilatnya adalah memabukkan, tapi tidak memabukkan. Iya. Seperti halnya tape mengandung alkohol, tapi tidak sampai memabukkan. Kata mereka, tidak setiap yang mengandung alkohol itu memabukkan. Jadi kalau tidak sampai memabukkan boleh, kata memang khilaf di kalangan para ulama tentang hal itu. Ya. Walaupun yang lebih hati-hati adalah kita tidak. Kalau kita takut kepada hantu, setan, apakah termasuk syirik? Pak, takut kepada sesuatu yang menyeramkan itu takut tabiat namanya, bukan termasuk syirik, Pak. Kenapa? Karena Nabi Musa aja ketakutan ketika melihat tongkatnya gerak-gerak sendiri, lari Nabi Musa. Ya. Lama ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wala yunaqib. Ketika Nabi Musa melihat tongkatnya gerak-gerak sendiri, lari terbelit-belit Nabi Musa ketakutan. Nabi Musa aja ketakutan. Ya. Artinya ketakutan seperti ini tidak termasuk syirik kalau kita takut dengan yang serem-serem gitu. Tapi antum harus pahami, kalau antum takut dari jin tambah berani sama antum. Sebetulnya hakikatnya jin pun juga takut sama kita, Pak. Saya diceritakan sama teman, ya, dia di rumahnya itu banyak setan. Dia pernah naik ke lantai. Pas dia naik, rupanya kuntilanak turun. Pas tuh kuntilanak ketemu dia lari. Kuntilanaknya lari, ini dia lari. Mungkin kuntilanaknya ada orang. Sebetulnya sama-sama takut. Cuma pas kita yang takut, ini jadi berani gitu. Jadi kalau kita berani, dia ketakutan. Iya. Asal kuat nyalinya. Apakah mempelajari dan meyakini Feng Shui, ilmu tata ruang asal Tiongkok termasuk syirik besar? Kalau ada keyakinan tertentu, misalnya bentuknya harus begini, biar rezekinya lancar, nah ini jelas syirik. Keyakinannya itu yang syirik. Permainan yang tidak merupakan kekhususan orang kafir itu tidak tasyabuh. Bagaimana kalau main catur, boleh tidak Ustaz? Ya. Kebanyakan ulama mengharamkan catur karena melalaikan. Karena apa? Melalaikan. Karena orang main catur itu sampai berjam-jam, Pak. Sampai berjam-jam. Akhirnya zikir enggak, baca Quran enggak. Dan perlu diketahui Pak, catur itu yang pertama kali membuatnya orang India. Yang si orang India ini menghadiahkan permainan catur ini kepada sang raja dalam rangka untuk mengatur siasat perang.
Itu asal muasalnya. Itu munculnya di zaman sahabat. Di zaman Rasul belum ada. Makanya hadis yang melarang catur semua tidak ada yang sahih, bahkan palsu. Ya. Karena memang catur itu isinya kan perang, mengatur perang. Ada kuda, ada tentara, ada ini. Nah, ketika sang raja dikasih permainan catur itu, akhirnya dia bisa mengatur peperangan, menang gara-gara permainan catur. Makanya saya waktu di kuliah di Madinah, waktu itu Syekh Muhyiddin yang mengajar, beliau mengatakan bahwa catur diharapkan secara mutlak sebetulnya tidak baik. Kenapa? Karena ada manfaatnya untuk para ahli perang, para ahli apa? Strategi perang. Karena catur itu memang isinya strategi perang semua. Maka bagi mereka yang membutuhkan dari para ahli strategi perang nggak masalah. Kalau tujuannya untuk belajar strategi, karena kan mengatur strategi semuanya, ya kan? Ya, bagaimana caranya supaya menghabisi lawan dengan cara yang secepat-cepat mungkin. Ya, itu semua isinya strategi semua, strategi perang semua. Makanya kata Syekh Muhyiddin, bagi orang yang tidak butuh cuma buat main-main bola, jangan, nggak boleh. Tapi buat yang membutuhkan dari para ahli militer dan strategi perang, boleh. Karena memang ada manfaatnya dari sisi apa? Mengatur strategi. Karena zaman dulu kan perangnya pakai kuda, tentara, dan yang lain. Ya, ada raja, ada menteri, ada apa bom dan yang lainnya. Ya, zaman dulu ada itu Pak semua. Itu perwakilan dari sebuah peperangan. Gitu. Makanya Allahu a'lam, ya saya lebih memilih pendapat ini. Catur boleh bagi mereka yang membutuhkan dari para ahli strategi peperangan. Adapun yang buat cuma main-main doang dan melalaikan, jangan, karena itu sangat melalaikan. Ya. Hukumnya menjadikan lahan kuburan menjadi kompleks perumahan nggak boleh. Karena menggali kuburan, apalagi itu kuburan muslim, tanpa ada alasan syar'i nggak boleh, dilarang. Ya. Baik, saya cukup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.